DEA. I took down. Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya hanya di channel Sulaiman LS. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul As Good As Dead. Jadi film ini mengisahkan tentang seorang mantan polisi elit terbaik yang sedang memberantas para mafia, gangster, dan juga para kelompok polisi korup yang telah membuat keluarganya menderita. Dengan kemampuannya, ia mampu menghabisi satu persatu dari pembunuh bayaran kelas kakap sekalipun yang telah mengusik ketenangannya. Lalu seperti apakah kelanjutan dari film ini? Langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar Mimin lebih semangat lagi untuk menghibur teman-teman sekalian. Dan selamat menonton dan menikmati. Awal adegan film di sebuah tempat yang bernama Nogales, tepatnya di sebuah negara Meksiko. Terlihat pria yang masih mengingat kejadian saat istrinya telah dihajar oleh orang lain. Selanjutnya yang memperlihatkan pria tadi yang sedang mengasah kemampuannya. Lalu di sana terdapat seorang laki-laki yang sedang menirukan gerakan dari pria yang sedang mengasah kemampuannya. Berikutnya, saat bocah itu sedang pulang dari sekolah, ia telah diikuti oleh gangster yang sedang mengikutinya. Geng itu menyebutnya dengan sebutan L17. Untungnya ia pun berhasil menghindari kejaran dari geng L17 tersebut. Lalu di malam harinya, para gangster itu datang ke rumah bocah yang sudah diketahui bernama Oscar untuk mengancamnya kembali. Namun para gangster itu tak bisa berbuat banyak karena mengingat kakak Oscar yang sedang berada di dalam penjara merupakan pimpinan dari geng L17 sendiri. If your brother was an L17 cap, disrespecting who, motherfucker? Pada pagi harinya yang memperlihatkan Oscar yang sedang melihat Davis yang sedang berlatih. Karena Davis melihat kesungguhan dari Oscar yang ingin belajar ilmu bela diri. Tak tanggung-tanggung karena Davis merupakan orang yang baik hati, ia pun langsung mengajarkan Oscar untuk berlatih bersama dengannya. Disinilah Davis benar-benar melatih mental Oscar agar menjadi lebih kuat lagi. Setiap harinya meskipun mereka baru kenal, akan tetapi di sini Davis melatih Oscar dengan sangat baik hingga Oscar benar-benar menguasai jurus-jurus andalannya. Pada saat itu, ketika Davis sedang melatih Oscar, tiba-tiba saja Oscar telah kedatangan kakaknya yang bernama Hector yang baru saja terbebas dari kantor polisi karena melakukan banyak kriminal. Sebelum kepergiannya, Oscar meminta kepada Davis agar ia didaftarkan untuk mengikuti kompetisi turnamen yang sebentar lagi akan segera dilaksanakan. Namun dalam percakapannya tersebut, Davis malah tak mengizinkan Oscar untuk mengikuti kompetisi pertarungan tersebut karena jurus-jurus yang selama ini ia berikan kepada Oscar tidak untuk diperlihatkan kepada semua orang. Karena tujuan dari jurus itu sendiri hanyalah untuk melindungi dirinya saja. Dan di sini Davis benar-benar sangat melarang Oscar untuk mengikuti kompetisi tersebut. Akan tetapi dasarnya Oscar di sini tak menghiraukan perkataan dari Davis sama sekali. Malah ia justru mendatangi tempat pelatihan para petarung di sana. Saat itu Oscar langsung mendaftarkan dirinya untuk berlatih di sana. Namun sang kasir yang bernama Marisol menolak pendaftaran dari Oscar karena usia Oscar masih di bawah umur. Namun ada satu syarat agar Oscar bisa masuk ke pendaftaran itu, yaitu ia harus mendapatkan persetujuan dari kedua orang tuanya. Kemudian setelah itu, di malam harinya terlihat Oscar dan juga Hector sedang menonton pertandingan tarung bebas. Pada saat itu juga Oscar ingin bertanding melawan The Collector yang terkenal kuat dan tak pernah kalah dalam pertarungannya.
Hingga disinilah tanpa sepengetahuan dari Hector, Oscar langsung datang ke arena pertandingan untuk melawan The Collector. Dalam pertarungan itu, pada awalnya Oscar diremehkan oleh semua para penonton karena dianggap masih bocil. Bahkan The Collector pun langsung menganggap Oscar hanyalah bocah ingusan kemarin sore. Namun alangkah terkejutnya, para penonton yang sudah mengetahui kemampuan dari Oscar yang benar-benar memiliki teknik bela diri yang sangat unik, hingga ia dengan mudahnya bisa mengalahkan The Collector yang sangat sombong itu. Kemudian diperlihatkan di dalam penjara, terlihat salah satu tahanan pria tua yang sedang ditemui oleh temannya. Dalam pertemuan itu, temannya memperlihatkan video pertarungan Oscar melawan The Collector. Nampak pria itu sangat mengenali jurus-jurus dari Oscar, sehingga ia menyuruh tangan kanannya untuk segera menyelidiki Oscar. Kemudian di pagi harinya, terlihat Hector bersama dengan Oscar telah bertemu dengan Davis. Kedatangan Hector tak lain untuk meminta Davis untuk mengajarkan Oscar bela diri kembali. Pasalnya Oscar akan mengikuti sebuah kompetisi pertarungan. Namun di sini Davis menolaknya untuk mengajarkan Oscar bela diri lagi karena ia tak ingin jika Oscar memperlihatkan bela diri yang ia ajarkan untuk diperlihatkan kepada orang-orang. Kemudian Hector dan juga Oscar berada di tempat gym untuk mendaftarkan Oscar untuk berlatih di sana. Setelah mendaftarkan Oscar, mereka melihat kedatangan dua orang pria Guzman bersaudara, utusan dari si pria tua di dalam penjara pada waktu itu yang sedang mencari keberadaan Davis. Hector mengenali kedua orang itu jika mereka merupakan seorang pembunuh bayaran yang sedang mencari targetnya. Melihat Davis dalam bahaya, Oscar dan temannya memutuskan untuk segera pergi menemui Davis untuk memberitahukan jika ia dalam bahaya. Tak lama mereka pun telah tiba dan langsung mengatakan kepada Davis jika ia sedang diincar oleh para pembunuh bayaran. Ketika itu juga Davis mengatakan kepada mereka semua untuk tetap tenang karena rumahnya terbuat dari besi baja yang sangat kokoh. Di saat itu juga Davis langsung menceritakan sebenarnya mengenai tentang jati dirinya yang sebenarnya. Jika ia merupakan seorang polisi LAPD dan seorang DIA. Pada masa lalunya ternyata Davis telah menumbangkan si pria tua yang berada di dalam penjara beserta dengan para organisasinya. Kemudian setelah membongkar identitasnya, lalu Davis langsung bergerak menghabisi kedua musuh-musuhnya yang sudah berada di luar rumah. Setelah itu, mereka semua langsung pergi dari tempat itu. Davis lalu mengatakan jika yang telah mengirim para pembunuh bayaran merupakan seorang mantan polisi yang bernama Sonny. Ia sendiri telah banyak sekali melakukan tindakan kejahatan besar sehingga ia telah berada di penjara untuk seumur hidup untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Karena berhubung Davis sudah memenjarakan Sonny beserta dengan anak buahnya. Di sini Sonny ingin balas dendam terhadap Davis yang sudah membuat mereka menderita. Davis juga mengatakan kepada mereka jika istrinya sendiri telah ia sembunyikan karena ia tak ingin kejadian masa lalunya terulang kembali.
Karena pada saat itu sang istri telah mendapatkan ancaman dari para polisi korup. Maka dari itu demi keselamatan istrinya, ia harus menyembunyikan istrinya agar tidak diketahui oleh Sonny beserta dengan anak buahnya. Setelah pertarungan itu, di malam harinya, Davis kedatangan kembali para pembunuh bayaran yang diutus oleh Sonny. Namun dengan mudahnya, di sini Davis langsung membantai para pembunuh bayaran tersebut. Terlihat satu persatu para pembunuh bayaran itu dibuat tewas oleh skill tembakannya. Mereka semua tak bisa membuat Davis terluka sama sekali karena mengingat Davis merupakan seorang polisi terbaik. Pagi harinya, setelah pertarungan tersebut yang memperlihatkan Hector yang sudah dipantau oleh para anggota gangster suruhan dari Sonny. Lalu terlihat Hector yang sedang disandra oleh para pembunuh bayaran yang ingin tahu mengenai Davis. Meskipun Hector telah membenci Davis, namun ia tak mengatakan sepatah kata apapun mengenai informasi Davis kepada mereka semua. Karena Hector tahu jika Davis merupakan orang yang sangat baik, meskipun Hector terlihat sangat tak senang dengan Davis. Namun tanpa ia sadari, ia sendiri telah mempertaruhkan nyawanya demi melindungi Davis dari para pembunuh bayaran itu. Disinilah kesabaran dari anggota polisi gangster dan para mafia pun sudah habis, karena mereka tak kunjung juga mendapatkan jawaban dari Hector, hingga mereka pun akan menembak Hector pada saat itu juga. Namun sebelum penembakan tersebut akan dilakukan, tiba-tiba saja datanglah Davis yang langsung menghabisi satu persatu dengan sangat mudahnya. Kemudian adegan yang memperlihatkan Oscar yang sedang mencari Davis ke rumahnya, namun ia malah bertemu dengan polisi yang bernama Eric Grant. Kemudian di sini Eric mengatakan jika mereka merupakan teman dari Davis di kepolisian, sehingga tanpa berpikir panjang, Oscar langsung percaya begitu saja. Bahkan ia pun mau ikut bersama dengan Eric untuk mencari tahu keberadaan dari Davis. So you think he did something, Brian? No. Untung pada saat Oscar berada di dalam mobil bersama dengan Eric, ia langsung menelpon Davis untuk memberitahunya jika mereka sekarang berada di dalam mobil Eric. Sedangkan Eric sendiri adalah anak didik dari Davis dahulu yang pernah ia latih hingga menjadi seorang polisi. Namun kini Eric telah berpindah haluan untuk menjadi seorang polisi korup untuk menangkap Davis karena telah diperintah oleh Sonny. So who the fuck are you talking to? My brother? Tried to get me killed. He has Oscar 58 in 00675 L3. Tak lama kemudian, Oscar sudah berada di rumah Don Valdez yang sedang berbicara dengan tangan kanan Sonny. Kita sebut dia bernama Jack. Pada intinya dalam pertemuan itu, Jack meminta bantuan kepada Don Valdez untuk melenyapkan Davis, karena Davis juga merupakan pasukan elit yang sangat sulit mereka kalahkan. Padahal mereka semua sudah banyak sekali mengerahkan para pembunuh bayaran, para gangster, dan para mafia hanya untuk menghabisi Davis. Akan tetapi semua pembunuh bayaran yang telah mereka sewa tidak ada yang kembali dengan selamat. What do you know by heart? Get me an excuse. Nada más una. Apparently, you're Mr. Pop. Pada saat yang bersamaan, Davis dan para gangster lainnya yang dipimpin oleh Hector, mereka semua sedang membuat rencana untuk menyerang kembali para pasukan pembunuh bayaran. And I do not want to be looking over my shoulder. Lalu di saat itu, Oscar memberikan kode kepada kakaknya dengan menggunakan sebuah sandi angka agar Eric yang menjaganya tak mengetahui hal tersebut. Lalu Davis pun langsung mengecek sandi tersebut. Ternyata ia mengetahui di mana tempat Oscar dan juga Marisol telah disekap, sehingga mereka pun langsung bergegas ke tempat tersebut. Setelah tak beberapa lama kemudian, mereka langsung menyerang ke rumah Don Valdez.
Pada akhirnya David dan juga Hector telah berhasil masuk ke rumah Don Valdez. Pada saat itu, Don Valdez dan juga rekan-rekan yang menjaganya benar-benar dibuat sangat ketakutan dengan sosok Davis yang sangat melegenda. Pasalnya memang Davis terkenal sebagai pasukan elit terhebat di dalam pasukan polisi maupun kemiliteran yang setiap misi-misinya pasti ia tuntaskan tanpa ada kegagalan sama sekali. Sedangkan di sisi lain, Oscar dan Marisol sedang dikurung di dalam penjara. Namun tiba-tiba datanglah Eric yang akan membawa Oscar pergi. Untungnya pada saat itu Oscar telah berhasil melepaskan diri. Dan ia pun langsung melawan Eric dengan menggunakan ilmu bela diri yang sudah ia pelajari dari Davis. Hingga tak lama itu Eric pun harus tumbang karena diserang oleh Marisol. Kemudian kini yang tersisa hanya tinggal Don Valdez yang masih menyerang Davis beserta dengan teman-temannya. Untungnya pada saat itu Hector langsung menyelamatkan mereka dan langsung menembak Hector hingga tewas. Setelah kematian dari Don Valdez, di malam harinya istri dari Davis kini telah kembali lagi dari tempat persembunyiannya. Dan di akhir film, Davis dan teman-temannya yang sedang menyusup ke penjara untuk balas dendam terhadap Sonny yang telah mengusik ketenangannya. Dan film dari As Good As Dead pun telah berakhir. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah standby di channel Sulaiman LS. Semoga teman-teman tetap diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Sebelum Mimin pamit, jangan lupa ya untuk terus dukung channel Sulaiman LS dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan share serta aktifkan tombol loncengnya agar ada video-video terbaru dari Mimin ada notifikasi di HP kalian. Sekian dan sampai jumpa kembali di alur film berikutnya.